Ini yang aku jalani sekarang, sakit berat hampir tidak waras, tapi masih bertahan karena masih ada Allah dan anak-anak. Masya Allah, tabarakallah. Kak Widya Fitrisna, ya ini masih seputar perselingkuhan suami. Saat ini Kak Widya kebetulan lagi dapat jatah ujian suami selingkuh juga ya, sehingga yang kerasa yang dialami sama Kak Widya setelah ujian ini adalah merasa sakit berat dan hampir nggak waras. Apakah Kak Widya satu-satunya sendirian yang merasakan ini setelah suaminya ketahuan berselingkuh? Enggak ya. Hampir semua istri merasakan hal yang sama. Ketika suaminya ketahuan selingkuh, udah pasti setelah itu yang terasa banget adalah sakit berat hampir nggak waras. Banyak yang bahkan udah sampai nggak bisa ngapa-ngapain ya. Berhari-hari mungkin berminggu-minggu cuma diem di kamar, nangis, nggak bisa makan, nggak bisa ngurus anak-anak ya, bengong terus, lagi ngapain aja keinget kelakuan-kelakuannya suami, lagi ngapain aja keinget mungkin bukti-bukti yang udah terlanjur kita baca, kita lihat, semangat ngejalanin hidup, merasa nggak ada harapan, bahkan mungkin mulai meragukan dan mempertanyakan diri sendiri, mulai insecure, bahkan mungkin kondisinya sama suami bukannya semakin harmonis malah semakin parah karena keributan-keributan yang tanpa ujung. Apakah ini berarti artinya aku gila? Apakah ini berarti artinya aku lemah, bodoh? Apakah ini artinya aku nggak berdaya? Enggak ya. Belum tentu kayak gitu, bahkan gak seperti itu. Temen normal banget ya, sakit berat hampir gak waras, gak bisa ngapa-ngapain. Setelah tahu suami berselingkuh, normal. Kalau yang terjadi sama jiwa kita, sama badan kita yaitu tahu suami selingkuh, habis itu kita masih pergi arisan, masih pergi nongkrong, ketawa-tawa, happy, kayak nggak ada apa-apa, wah itu malah nggak normal ya. Malah ya begini, setelah suami selingkuh normalnya adalah sakit berat dan hampir nggak waras, normal. Tapi sebenarnya nggak kenapa-napa, bukan berarti teman-teman itu hancur gitu ya. Kita tuh cuma lagi terluka aja. Dan sama kayak luka di badan kita yang kalau sembuh itu butuh proses, butuh waktu, luka di jiwa juga begitu ya. Butuh proses, butuh waktu. Semakin banyak dan besar upaya kita untuk menyembuhkan luka itu, pastinya akan semakin cepat. Apa yang bisa dilakukan saat kita lagi ada di fase seperti ini? Yang bisa kita lakukan adalah setiap hari udah pasti nomor 1 berdoa ya. Minta kekuatan sama Tuhan, minta kekuatan sama Allah, itu yang paling penting. Selanjutnya apa? Selanjutnya rasanya diterima. Kenyataan pahit ini diterima. Kesalahan suaminya diterima. Kepedihannya diterima. Ya, jangan didinai, jangan ditahan, diterima. Kalau bahasa kitanya dirasain aja, dinikmatin aja. Sedihnya, nangisnya, galaunya, putus asanya, nggak ada harapannya, dirasain aja. Izinin diri kita untuk menerima, ngerasain dan mengeluarkan semua energi yang datang akibat perasaan-perasaan sedih atau perasaan-perasaan yang gak nyaman karena sebuah ujian. Dirawatnya sama apa? Dirawatnya sama doa ke Allah, sama doa ke Tuhan. Minta supaya dalam ngelewatin ujian seberat ini, dalam proses memulihkan jiwaku, dalam proses menghilangkan dan menyembuhkan luka di batinku, ya Allah dampingin aku, beri aku kekuatan, beri aku petunjuk tentang hal apa yang sebaiknya aku lakukan, aku putuskan untuk kondisi ini. Bener banget ini ya, masih ada Allah, masih ada anak. Menurut Mimi, mindset dan pola pikir yang bener ya. Mindset dan pola pikir yang meskipun lambat dan tetap sakit, tapi insya Allah akan bikin kita segera move. Daripada terus-terusan mikirin kesalahan suami, daripada terus-terusan mikirin suami sama si Falak itu, daripada terus-terusan mikirin ngikutin pikiran yang kayak gitu tuh nggak ada ujungnya. Gak akan ada ujungnya dan gak ada manfaatnya buat diri kita selain bikin kita jadi tambah ambruk, selain bikin kita jadi tambah hancur. Dan semakin kita tambah hancur, semakin hubungan kita sama suami juga jadi jauh. Makin banyak keributan-keributannya, semakin panas kondisinya di rumah, hingga bikin kita tenggelam lebih dalam lagi pada kesedihan yang semakin gak bisa kita kontrol. Menurut Mimi, mindset masih ada Allah dan ada anak ini penting, dan ini benar banget, bagus banget. Ada Allah kok. Ada Allah yang maha melihat kita, menjaga kita, merawat kita, melindungi kita, dan paling tahu kapasitas kekuatan kita tuh seberapa besar. Apakah kita sanggup menjalani dan menerima ujian ini atau enggak? Allah tuh maha tahu. Penghitungan dan matematikanya Allah itu gak mungkin salah. Ya, burtuai itu nyata. Bagi mereka yang melakukan keburukan adalah untuk dirinya sendiri, bagi mereka yang melakukan kebaikan adalah juga untuk dirinya sendiri. Tugas kita cuma apa sih? Tugas kita cuma berusaha melakukan yang terbaik. Jadi versi yang lebih baik setiap harinya buat diri sendiri. Ini bener banget ya, ada Allah yang akan selalu melindungi aku dan memberikan aku kekuatan. Allah yang akan selalu mencatat
memantau suami kita dimanapun dia berada, dan Allah akan memberikan ganjaran atas perbuatan kita masing-masing. Allah yang tahu banget kalau aku nih istri yang baik, kalau aku nih perempuan yang baik, aku juga akan diganjar sama kebaikan suatu hari nanti. Mungkin sekarang rasanya berat, tapi suatu hari nanti pasti akan indah kalau aku memang ternyata jiwanya jiwa yang baik. Lagi ditambah dengan pemikiran ada anak. Masih ada anak yang harus gue perjuangin, masih ada masa depan anak yang harus gue pikirin. Masa gue mau hancur gara-gara dua manusia zolim itu? Masa gue tiap hari mau berdarah-darah, gak bisa ngapa-ngapain, mengabaikan, melalaikan hak anak gue karena dua manusia sampah itu? Mereka yang zolim, mereka yang sampah, kenapa jadi gue dan anak gue yang hancur? Justru karena kejadian ini, inilah saatnya sebenarnya untuk aku lebih fokus ngurusin anak aku. Apa nih yang belum anak gue punya? Apa nih yang anak gue belum dapat? Apa nih kira-kira yang masih harus kita bangun, kita kumpulin buat masa depan anak-anak kita nanti? Buru-buru itu fokusnya ke situ, buru-buru dibangun, buru-buru dikumpulin, buru-buru dicari, buru-buru diberesin semua hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan dan haknya anak. Gitu tahu suami melakukan kesalahan ini, oke, fine, udah pasti kita akan sakit berat dan hampir gak waras. Oke, tapi what next? Jadiin kondisi ini, situasi ini justru titik balik buat kita bisa lebih fokus mengejar masa depan anak-anak. Jadi ini justru motivasi nih, titik awal dimana kita udah mulai mau lebih lebih fokus lagi mempersiapkan semua hak-hak anak-anak kita dan kebutuhan mereka supaya mereka nanti jadi orang. Setiap hari tenggelam dalam kesedihan mikirin itu dua manusia berlendir itu tidak ada manfaatnya dan tidak ada fungsinya. Coba ke diri kita masing-masing, kita makin makin hancur. Mereka rugi, Masya Allah, rugi banget. Udah mah kita disakitin ya, udah mah semakin banyak yang kita korbanin, semakin banyak yang kita lalaikan, semakin banyak yang kita akhirnya gak kepegang sama kita. Jadi rugi semuanya. Jangan sampai udah mah kita dihianatin, yang lainnya juga ikut hancur, terutama anak-anak. Mimi tahu menjalankan pasti gak semudah mengucapkan ya. Kayak mungkin ibu-ibu nih yang lagi pada nonton Mimi bilangnya, memang bangke ya si Mimi, enak amat dia bisa ngomong kayak gitu. Emang lu pernah mikir gitu? Jangan enak aja lu ngomong, emang lu pikir segampang itu? I know. Mimi tahu banget, ngerti. Dalam kondisi yang seberdarah-darah ini, ngapa-ngapain aja gak sanggup, tentu aja ngejalanin semua yang barusan Mimi ngomongin ini gak semudah itu ya. Teman-teman cobain deh ya, cobain ikutan sesi sharing one-on-one langsung sama Mimi, pulih bahagia self-love. Karena udah banyak banget teman-teman kita yang merasa lebih ringan, merasa lebih baik, merasa bisa bahagia lagi, merasa hidupnya akhirnya kembali punya harapan setelah ikutan sesi one-on-one pulih bahagia self-love. Soalnya yes, betul, selama kita jiwanya, batinnya masih terluka, masih berdarah-darah, pastinya sulit untuk bisa fokus sama hal-hal yang masih bisa kita kembangin. Jiwanya harus dipulihin dulu, kembali dibahagiakan, self-love-nya diaktifin dulu. Nah, gimana sih Mi cara ngelakuin ini? Gimana sih Mi aku bisa pulih bahagia self-love setelah suami berselingkuh? Padahal aku nih lagi hancur-hancurnya loh Mi. Bisa gak sih Mi? Bisa. Ibu-ibu bisa ya, yang udah berhasil atau pelan-pelan mulai merasa ada harapan lagi juga banyak setelah ikutan sesi one-on-one langsung. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa langsung cek link di bio ya. Dan sama tim Mimi ya teman-teman, ibu-ibu sayangku, cintaku, manisku, pujianku, ya Allah, peluk jauh dari Mimi. Kuat-kuat kita semua. Menikah tuh emang berat, ujian jadi seorang istri, ujian jadi seorang ibu itu memang luar biasa, tapi ganjarannya juga gak main-main. Sekali lagi Mimi cuma bisa ngingetin, Allah gak akan kasih kita ujian di luar dari kapasitas kemampuan kita. This too shall pass. Ibu-ibu ya, semangat, sabar, I love you.